Shalom sahabat sukacita sejati yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali dalam renungan firman Tuhan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dari segala kesibukan dan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Nya. Kiranya melalui renungan hari ini, Roh Kudus membuka hati kita, menguatkan iman kita, dan menolong kita menemukan kembali sukacita sejati yang hanya ada di dalam Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena kasih dan penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Saat kami akan merenungkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami memahami setiap kebenaran yang akan kami dengarkan, sehingga iman kami dikuatkan, pengharapan kami dipulihkan, dan sukacita kami diperbarui di dalam Engkau. Berkati setiap orang yang mendengarkan renungan ini. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi langkah mereka dan membawa perubahan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat terkasih, pernahkah Anda terbangun di pagi hari, menjalani rutinitas seperti biasa, tetapi di dalam hati ada sebuah pertanyaan yang sulit dijawab, yaitu kemana perginya sukacita yang dulu pernah saya rasakan? Mungkin tidak ada masalah besar yang sedang terjadi, tetapi entah mengapa hati terasa kosong, lelah, dan kehilangan semangat. Jika Anda pernah merasakan hal itu, Anda tidak sendirian. Firman Tuhan hari ini mengajak kita menemukan kembali sukacita yang sejati. Sukacita yang bukan bergantung pada keadaan, melainkan pada hadirat Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Renungan ini diawali dengan sikap seorang wanita muda bernama Maria. Ketika malaikat menyampaikan rencana Allah yang jauh melampaui pengertiannya, Maria menjawab dengan iman. Dalam Lukas 1 ayat 38 yang berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jawaban Maria menunjukkan bahwa sukacita sejati dimulai dari hati yang berserah. Ia tidak memahami seluruh jalan Tuhan, tetapi ia memilih untuk mempercayainya. Seringkali kita ingin mengetahui seluruh rencana Tuhan terlebih dahulu, baru mau taat. Padahal Tuhan menghendaki kita belajar percaya terlebih dahulu, kemudian melihat penyertaan-Nya dinyatakan. Seringkali kita mengira bahwa sukacita akan datang ketika semua masalah selesai, ketika doa dijawab sesuai harapan, ketika keadaan menjadi lebih baik, atau ketika impian kita tercapai. Namun, Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda dari cara dunia berpikir. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 27, "Sebaliknya, Allah memilih
apa yang dianggap bodoh oleh dunia untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Allah memilih apa yang lemah menurut dunia untuk mempermalukan yang kuat. Prinsip kerajaan Allah seringkali sederhana. Kita mencari sesuatu yang besar, tetapi Tuhan mengajar kita menghargai hal-hal kecil. Kita mencari mujizat yang spektakuler, sementara Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya melalui nafas yang masih kita hirup, keluarga yang masih bersama kita, firman-Nya yang terus menguatkan, dan penyertaan-Nya dalam setiap langkah kehidupan. Disitulah sukacita mulai ditemukan kembali. Seringkali kita melewatkan berkat karena mata kita terlalu tertuju kepada apa yang belum kita miliki. Kita lupa menikmati apa yang Tuhan sedang kerjakan hari ini. Padahal hadirat Tuhan tidak hanya hadir di dalam ibadah hari Minggu. Dia hadir di ruang kerja kita, di rumah kita, di perjalanan kita, bahkan dalam kesibukan yang tampaknya biasa. Yesus memberikan sebuah janji yang luar biasa dalam Matius 28 ayat 20 yang berkata, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Artinya, dasar sukacita orang percaya bukanlah keadaan yang sempurna, melainkan Kristus yang selalu hadir menyertai kita. Banyak orang berpikir sukacita datang ketika masalah selesai, tetapi Yesus tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah, bahwa kita tidak akan menghadapi air mata atau tantangan. Yang Dia janjikan adalah penyertaan-Nya, dan seringkali penyertaan Tuhan jauh lebih berharga daripada jawaban yang kita harapkan. Pemazmur juga bersaksi dalam Mazmur 139 ayat 7. "Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu?" Betapa menguatkannya kebenaran ini. Tidak ada tempat yang terlalu gelap bagi Tuhan. Tidak ada lembah yang terlalu dalam sehingga kasih-Nya tidak dapat menjangkau kita. Ketika kita merasa sendirian, sebenarnya Tuhan sedang berjalan bersama kita. Lalu, bagaimana kita memelihara sukacita itu? Salah satu jawabannya adalah dengan mengingat bahwa Allah telah memberikan kepada kita sebuah karunia yang sangat berharga, yaitu kemampuan untuk memilih. Kita tidak dipaksa mengasihi Tuhan. Kita tidak dipaksa melayaninya. Kita diberi kesempatan untuk memilih. Dan justru disitulah indahnya kasih Allah. Kasih sejati tidak pernah memaksa. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal."
Setiap hari kita diperhadapkan pada pilihan, memilih percaya atau menyerah, memilih mengampuni atau menyimpan kepahitan, memilih bersyukur atau terus mengeluh, memilih memandang kepada Tuhan atau terus dikuasai ketakutan. Namun, setiap pilihan untuk mengikuti Tuhan juga akan membawa kita kepada satu kenyataan yang tidak dapat dihindari, yaitu perubahan. Kebanyakan dari kita menyukai rutinitas. Kita merasa nyaman ketika segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Tetapi kehidupan tidak selalu demikian. Sebuah kabar yang tidak kita duga, perubahan pekerjaan, masalah dalam keluarga, kesehatan yang menurun, atau rencana yang tiba-tiba berubah, semuanya dapat mengguncang hati kita. Sebagai manusia, kita sering berusaha mengatur semuanya dengan sebaik mungkin. Itu bukan sesuatu yang salah. Namun, tidak ada perencanaan sebaik apapun yang mampu menghilangkan semua kejutan dalam kehidupan. Yang dapat kita kendalikan bukanlah semua keadaan, melainkan respon kita terhadap keadaan itu. Dan disinilah sukacita mulai bertumbuh kembali. Ketika kita berhenti berusaha mengendalikan segala sesuatu, lalu mulai mempercayakan hidup kepada Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 11, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Perhatikan bahwa Yesus tidak hanya ingin kita memiliki sukacita, tetapi sukacita yang penuh. Sukacita yang berasal darinya, bukan dari keadaan. Lalu bagaimana mungkin kita dapat hidup seperti itu? Yesus sendiri memberikan jawabannya dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Artinya, Tuhan tidak hanya berjalan di depan kita, Dia juga tinggal di dalam kita. Dan karena Dia hadir, kita memiliki alasan untuk tetap memiliki damai dan sukacita dalam segala keadaan. Roh Kuduslah yang menguatkan hati kita ketika keadaan tidak berubah. Roh Kudus mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan ketika iman mulai goyah. Dialah yang menghasilkan buah sukacita di dalam kehidupan orang percaya. Bahkan sejak semula, Allah menciptakan manusia agar hidup dekat dengannya. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26 dan 27. Allah menjanjikan seluruh umat manusia
supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan kita. Walaupun sebenarnya Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sahabat yang terkasih, mungkin hari ini ada di antara kita sedang merasa kehilangan sukacita. Jangan mencarinya di tempat yang salah. Sukacita sejati tidak ditemukan dalam keberhasilan, harta, atau keadaan yang sempurna. Sukacita sejati ditemukan ketika kita menyadari bahwa Tuhan tetap hadir, tetap memegang hidup kita, dan tetap setia menyelesaikan pekerjaan yang telah dimulainya dalam diri kita. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang lelah, kehilangan semangat, atau sedang menghadapi perubahan yang tidak mudah. Namun, melalui firman Tuhan, kita diingatkan bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan ada bersama kita. Mari kita membuka hati dan membawa setiap pergumulan kita kepadanya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajarlah kami untuk melihat kehadiran-Mu dalam setiap bagian kehidupan kami, bahkan di tengah rutinitas dan perubahan yang tidak kami harapkan. Kuatkan iman kami agar semakin bergantung kepada kuasa-Mu, bukan kepada kekuatan kami sendiri. Kami percaya bahwa pekerjaan baik yang telah Engkau mulai dalam hidup kami akan Engkau sempurnakan. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kami dengan sukacita yang berasal dari-Mu, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tetap berjalan bersama-Mu dengan penuh pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan bersama kami. Jika hari ini Tuhan berbicara dan menguatkan hati saudara melalui renungan ini, silakan membagikan renungan ini kepada orang lain. Mungkin ada seseorang di sekitar Anda yang sedang kehilangan pengharapan dan membutuhkan pengingat bahwa Tuhan tetap hadir dan tidak pernah meninggalkan mereka. Mari kita menjadi alat Tuhan untuk membawa penghiburan dan sukacita bagi banyak orang. Jika Anda ingin terus mengikuti renungan-renungan berikutnya, silakan subscribe channel ini dan bergabung bersama kami dalam perjalanan iman untuk semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Sampai berjumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai langkah kita.